Pak Soeharto. Pak Soeharto mantan dan Kormar ya. Kemarin waktu usulan Forum Purnawirawan TNI, Anda salah satu pengusungnya, betul? Sangat betul. Betul, Anda pengusungnya. Dan 8 itu bagian dari buah pemikiran Anda. Betul. Tapi poin ke-8 yang saya ingin garis bawahi. Kenapa ada poin ke-8? Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tadi disebutkan disampaikan ke Pak Prabowo yang satu paket sesungguhnya. Kami usulkan dia untuk dilengsarkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Anaknya Jokowi, ya, track record dia apa? Track record, kalau saya tanyakan track record itu, keringat dia kepada Republik itu mana? Ya, kan belum ada. Lihat Gibran, ya tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain apa, anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya George Towar Iqbal Tawakal. Saya dosen di program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Kepakaran saya ada di bidang tata kelola demokrasi, khususnya tata kelola pemilu. Menyikapi isu yang sedang marak akhir-akhir ini terkait dengan tuntutan terhadap penurunan Gibran sebagai wakil presiden. Saya akan mencoba menganalisisnya sesuai kepakaran saya, yakni tentang tata kelola kepemiluan. Oke. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ini dari sisi kepemiluan. Pertama, sejak era reformasi, bangsa Indonesia ini sudah sepakat bahwa kita akan mengedepankan demokrasi elektoral, di mana pengisian jabatan-jabatan publik itu melalui proses pemilu. Dan kita saat ini sedang bekerja keras. Bangsa Indonesia ini sedang berusaha untuk meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu. Penurunan Gibran, tuntutan agar Gibran turun dari jabatan Wapres, ini dapat berimplikasi pada proses pembangunan pemilu. Yang pertama, jika memang nanti Gibran berhasil diturunkan dari posisi Wapres, maka ini berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Ini bahaya bagi sistem demokrasi elektoral. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah bersepakat untuk mengedepankan demokrasi elektoral. Bayangkan jika masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemilu. Kita saat ini menghadapi banyak tantangan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Ada money politik, ada perilaku memilih yang tidak cukup ideal untuk Indonesia. Bahkan kita juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan di dalam tata kelola pemilu. Dengan isu pemakzulan Gibran, maka kita akan menghadapi satu lagi tantangan, yakni tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Ini berbahaya, saudara-saudara, jika memang masyarakat nanti tidak percaya lagi dengan pemilu. Konsekuensinya berat untuk Indonesia, untuk demokrasi di Indonesia ke depan. Itu satu. Yang kedua, kita harus legowo menghormati hasil pemilu, apapun itu. Apapun kredibilitas si pemenang, apapun kualitas si pemenang, kita harus menghormati itu. Demokrasi tidak pernah menjanjikan akan menghasilkan pejabat politik yang baik. Demokrasi tidak pernah menjanjikan akan menghadirkan pemenang yang berkualitas. Tetapi demokrasi hanya menjanjikan bahwa siapa yang menang adalah siapa yang dikehendaki oleh mayoritas pemilih.
Itu yang dijanjikan oleh demokrasi elektoral. Dan ini harus dihormati. Kalau memang dalam perjalanannya pemenang itu ketika menduduki jabatan wakil presiden, semisal dalam kasusnya si Gibran, dianggap tidak kompeten, tidak berkualitas, maka ayo kita lihat di 2029, kita hukum dia di 2029. Itu yang bisa kita lakukan dalam konteks demokrasi elektoral. Tidak baik jika ada proses pemakzulan di tengah jalan, kecuali kalau dia memang melakukan pelanggaran berat, pelanggaran konstitusional atau pelanggaran yang bisa merugikan Indonesia sebagai sebuah negara. Jika tidak ada hal-hal yang memberatkan tersebut, saya rasa kurang tepat jika ada tuntutan untuk pemakzulan Gibran. Oke. Jadi setidaknya ada dua tadi, menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemilu. Yang kedua, merusak komitmen demokrasi elektoral. Karena di dalam demokrasi perlu ada periode jabatan, dan itu harus kita hormati. Kemudian yang ketiga adalah perlu diingat, sistem pemerintahan kita adalah presidensial, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh masyarakat. Di negara-negara yang menganut sistem parlementer, di mana eksekutif merupakan bagian dari legislatif, dinamika legislatif memang sangat kuat. Setiap saat seorang Perdana Menteri bisa saja diturunkan, bisa saja diganti, tanpa melalui proses pemilu. Tetapi dalam sistem presidensial, legislatif, dan eksekutif terpisah. Masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi. Sehingga saya secara pribadi berharap parlemen atau DPR juga menghormati hasil pemilu di Indonesia kemarin, pemilu 2024. Jika memang ada yang perlu dievaluasi dari presiden atau wakil presiden hari ini, kita evaluasi di tahun 2029, kecuali melakukan pelanggaran berat. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, saya akan mengulangi lagi, ada 3 poin yang perlu kita pertimbangkan jika ingin memakzulkan seorang wakil presiden. Pertama, tingkat kepercayaan terhadap pemilu sangat beresiko menjadi turun. Yang kedua, kita sudah berkomitmen dengan demokrasi elektoral yang memiliki periode jabatan, dan ini harus kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa kita ini sistem pemerintahannya adalah sistem presidensial. Jadi dinamika di DPR tidak selayaknya sampai ke tahap menurunkan atau memakzulkan DPR. Karena presiden, wakil presiden adalah pilihan rakyat, bukan pilihan DPR. Kecuali ada pelanggaran berat. Ini saya perlu saya tekankan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai opini dari kami, saya sebagai seorang pakar tata kelola pemilu. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.